Banyak orang bertanya, bagaimana sebuah pesantren Indonesia bisa berdiri di kota Moodus, negara bagian Connecticut di Amerika. Untuk itu saya sekarang ada di kota Moodus, di Connecticut, dan langsung berada di lokasi pesantren Nurinka Nusantara Madani. Hari ini kita akan bertemu dengan beberapa ustadz dari Indonesia dan juga bertemu dengan beberapa santri-santri dari seluruh Amerika yang rata-rata masih sangat muda. Pak Ustadz nih kalau sore begini nih emang begini suasananya Pak Ustadz? Sepi, ya. Tapi banyak mobil sedikit lewat gitu, emang begini Pak? Iya, jadi suasana ini suasana kampung yang tertata ya. Dan sebenarnya ini upper class. Tidak jauh dari sini ada private airport, ya airport ya. Ya, airport yang private ya. Jadi untuk jet-jet pribadi, mereka datang ke sini, landing di situ, kemudian mereka main air di sungai namanya Connecticut River. Dekat sini juga? Iya, di sini juga, sekitar 5 menit dari sini. Kemudian ada waterfall, air terjun, dan tidak jauh dari sini ada castle ya. Castle itu dulu rumah seorang aktor yang kemudian disumbangkan ke state untuk dijadikan national park. Ya, jadi memang di sini tempat-tempat rekreasi banyak sekali. Jadi memang sangat nyaman tempatnya dan juga sebenarnya boleh dikata upper class lah. Tapi ini alhamdulillah saya tadi sempat datang masuk ke santri, sempat masuk ke asrama juga. Suasana seperti ini malah bikin para santri jadi bisa belajar Pak Ustadz ya? Iya, saya kira memang kan namanya pesantren itu kan tidak boleh terlalu banyak hiruk pikuknya ya. Jadi tidak boleh banyak gangguan. Makanya kita pilih tempat seperti ini, tidak terlalu jauh dari dari kota juga, tapi juga tidak terlalu banyak kebisingan. Anak-anak bisa fokus untuk belajar. Pada saat yang sama mereka juga tidak terlalu kesepian, tidak terlalu jauh dari kota New York juga, tapi juga tidak terlalu terganggu dengan kebisingan kota New York. Jadi saya kira ini tempatnya sangat ideal sekali ya. Pertanyaannya seorang adalah, kalau misalnya ini pesantrennya kan baru 2 bulan, selama bulan summer, Yep. berarti nanti kalau fall, waktu winter berarti nggak ada pesantren atau gimana? Jadi begini, jadi sejak kita membeli lokasi ini, memang mimpi yang kita adalah membuat pesantren full ya. Tapi ini kan perlu proses ya. Pertama kita sudah milikin propertinya 7,5 hektar tanah dengan beberapa gedung tua yang sudah kita renovasi. Tapi untuk membuka pesantren yang full tentu perlu fasilitas yang lain. Minimal ada masjid, ada asrama, ada gedung sekolah, dan itu belum kita milikin. Dan oleh karenanya kita manfaatkan gedung-gedung yang ada sekarang ini untuk kegiatan-kegiatan musiman, seasonal sifatnya. Ya, betul. Ya, nanti di musim dingin kalau ada liburan mereka ke sini juga. Ini sekalian saya mengistilahkan ini penjajakan ya. Ya, jadi kita menjajaki apakah ini memungkinkan untuk kita buka pesantren full ke depan, dan insya Allah arahnya ke sana memang. Saya lihat pelangnya juga ada tulisannya pesantren. Iya. Kan nanya tuh begitu, what is pesantren? Iya, sudah ada beberapa. Boleh di sini nggak ngerti. Waktu mereka kalau boarding school mereka tahu Pak. Ya. Gimana Pak? Jadi sudah ada beberapa orang yang datang bertanya, apa maksudnya ini? Nah, kita menjelaskan. Have you heard the word madrasah? Sudah pernah mendengarkan kata madrasah? Nah, ternyata ketika mendengarkan kata madrasah itu sudah ada asumsi-asumsi yang negatif kan? Oh, madrasah itu Taliban misalnya, karena Taliban itu dari madrasah, gitu. Nah, ini dengan kata pesantren ini membuka jalan bagi kita untuk menjelaskan kepada mereka bahwa madrasah itu nggak seperti itu seharusnya. Tapi kalau kita langsung memakai kata madrasah, maka sudah ada stigma di situ. Maka saya ingin menghindari stigma yang sudah langsung itu, sehingga membuka peluang untuk mereka bertanya tentang apa itu pesantren. Nah, kalau sudah mereka bertanya tentang pesantren, ini kesempatan bagi kita untuk menjelaskan tidak saja mengenai Islam, tapi juga mengenai Islam Indonesia. Karena pesantren itu adalah Indonesia. Pesantren itu hanya kata-kata dari bahasa Indonesia ya Pak? Iya, dan itu adalah merupakan thaqafah atau merupakan Indonesian sebuah warisan Indonesia lah ya, yang tidak dimiliki oleh negara muslim manapun, kata pesantren itu. Nah, sehingga saya tetap memakai bahasa Indonesia ini untuk membakukan ya, supaya menjadi baku ke dalam bahasa internasional bahwa pesantren itu adalah sebuah sistem pendidikan Islam yang tidak kalah dari pendidikan Islam yang lain.
Apakah itu madrasah di Timur Tengah, apakah itu madrasah di Asia Selatan yang rata-rata membentuk guru-guru yang ya misalnya tradisional, lalu merasa kemudian menjadi ulama. Nah, kita ingin merubah stigma itu, tapi bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi. Dengan aksi ya. Pak, jadi ada nggak di tetangga yang datang ini nanya, baca pesantren Nusantara? Iya. Do they ask you that? I mean, Pak Ustadz, what is pesantren? Can you explain it to us? Jelasinnya gimana tuh, Pak? Iya, jadi bagi kita ini menggembirakan ya ketika mereka mempertanyakan itu. Ini what does it mean? Apa namanya pesantren? Kita mengatakan begini, pesantren itu adalah sebuah kata yang menggambarkan sebuah sistem pendidikan Islam dan kebetulan itu ada di Indonesia atau Nusantara. Maka Nusantara itu nama tempat. Loh, kenapa nggak memakai Islamic boarding? Saya katakan itu kan sudah pengetahuan umum ya, sudah ketahuan secara umum. Kita ingin memakai ini karena ini punya nuansa tersendiri. Islamic boarding belum tentu bisa sama dengan pesantren. Madrasah belum tentu sama dengan pesantren. Nah, pesantren itu memiliki kekhasan, keunikan ya. Punya keunikan tertentu yang terkadang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, misalnya bagaimana mereka tinggal di dalam, kiai membangun keteladanan kepada murid-muridnya, bukan sekedar transfer informasi dalam hal ini ilmu ya, tapi transfer karakter juga kan. Bagaimana seorang kiai menjadi tauladan di situ kepada murid-muridnya untuk bisa hidup secara independen, membangun akhlakul karimah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sebenarnya impian saya yang terbesar dengan kata pesantren ini adalah ingin menyampaikan kepada dunia, dan ini sering sampaikan di mana-mana, bahwa Indonesia is the largest Muslim country. Dan karenanya kita perlu berada di garda terdepan untuk menampilkan Islam ini sebagai alternatif ya, bukan Islam yang dianggap membahayakan, Islam yang mengancam, tapi justru Islam sebagai alternatif solusi bagi berbagai permasalahan dunia kita. Gitu. Ya. Nah, coba lihat saja apa yang terjadi di Afghanistan sekarang kan. Begitu Taliban naik, maka asumsinya kalau Taliban ini mengusung Islam, maka Islam itu nggak menghormati wanita, nggak menghormati mereka kebebasan. Kan ini kan asumsinya ke Islam. Nah, bukan hanya Taliban sebenarnya. Karena Taliban mengusung kata syariah, kata Islam, maka orang Barat asumsinya itu syariah itu begitu ya. Nah, ini kan pengetahuannya terbatas. Benar. Disamakan saja. Nah, makanya jadi kita ingin merubah stigma ini. Maka pesantren ini sebenarnya adalah sebuah kata yang mungkin populer di kita, sederhana, tapi mengandung filsafat yang sangat dalam. Dan bagi kami ini adalah fondasi pertama untuk kami melangkah ya, untuk lebih jauh lagi untuk memperkenalkan Islam di Indonesia.